Beberapa waktu kemarin ada yang minta direviewkan ulang Orca Banyuasin, Mas. Hari ini saya akan penuhi karena kebetulan stoknya masih ada di toko. Yang belum kebagian, monggo bisa langsung ke toko Mitra Nelayan Ambarawa, Mas. Kita buka dulu, Mas. Nah, face to face, ya, secara detail desainnya sudah saya lihatkan di konten sebelumnya. Orca Banyuasin dengan slogan Super Hard ini. Super Quality Banyuasin size 450 yang saya bawa. Ini ready di toko, harganya murah, Mas, 545.000. Oke, secara desain dari pangkalnya ini ada yang mirip, mungkin beberapa sudah ada yang tahu karena saya belum pernah review, jadi tidak perlu saya sebutkan. Oke, cat di bagian pangkal ini seperti pada umumnya tegek-tegek yang lain, warnanya doff, ada merek Orca-nya. Banyuasin desainnya secara umum sebenarnya ini simple, Mas. Tutupnya depannya ini sudah logam ukuran 16 dan tutup belakangnya juga sudah logam, tidak dilengkapi dengan seal karet, dan ini ukurannya 17. Di sisi bagian belakang sini pangkal ruasnya juga tidak ada konektor logamnya, jadi ulirnya ini langsung konek ke ruas tegeknya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk beratnya Orca Banyuasin yang ukuran 450 ini saya akan timbangkan tanpa tutup depan. Ini 123 gram, Mas. Secara keseluruhan tergolong masih lumayan berat. Untuk tutup depannya sendiri beratnya 17 gram. Kalau tanpa tutup depan dan belakang, kita coba timbang ulang. Ini di 108 gram. Tutup belakangnya ini 16 gram, tutup depannya 17 gram. Oke. Sekarang kita langsung cek saja ruasnya. Nanti saya akan ukurkan detail ukuran diameter ruas dan ketebalannya, Mas. Karena di review sebelumnya saya ukur beberapa diameternya hanya saja menggunakan skate mat atau kaliper yang manual. Kalau yang digital kan belum. Kita akan coba ukurkan, Mas. Sebelum ke diameter, saya akan ukurkan panjang tertutupnya dulu. Ini dari ruas pangkal sampai ujung tutup sini di 65. Kalau tanpa tutup ini hanya 63. Jadi panjang tutupnya ini 2 sentian. Untuk diameter ruas pangkalnya, ruas pegangannya, ini 22,2. Hampir sama seperti Orca Navara, Mas. Oke, kita akan buka. Untuk susunan ruas nampak dari belakangnya seperti ini, Mas. Rata-rata Orca hampir sama, Scorpio juga kurang lebih seperti ini. Susunan ruas dari depan seperti ini. Ya, hampir sama dengan Scorpio, cuma jenis ruasnya ini berbeda, Mas. Nanti kita akan lihat ruas dalamannya. Kita buka ruasnya. Ini ruas pertama. Ini secara sekilas motif ruasnya ini sama dengan DESN kemarin, Mas. Kemarin yang belum lihat reviewnya bisa scroll ke bawah, masih deket, hanya beberapa postingan saja sebelumnya. DESN. Nah, motif ruasnya sama seperti ini. Karbon juga spiral dan glossy. Dari ruas pangkal sampai ruas ujung motifnya semua sama. Untuk panjang masing-masing ruasnya, ini dari belakang panjang, makin ke depan makin kecil, Mas. Nah, saya ukurkan panjang ruasnya ya. Yang ruas paling ujung pertama, ini sampai ke rolling tipnya di 45. Terus ruas keduanya, ini 48,5. Ruas ketiganya 50. Ruas keempatnya ini 52, ruas keenamnya, ruas kelimanya 56, ruas ketujuhnya 58, semua sama. 7, 8, 9 sepanjang ruasnya sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ruas. Berarti dari ruas ke 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 ini ruasnya panjangnya sama. Nah, terus ruas kelimanya
sampai ke ujung ini semua beda-beda, selisih kurang lebih 2 sentian. Penampakan ketebalan dari sisi belakang seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, di ruas paling pangkal ini tidak ada ulir logam untuk konektor ke tutup belakangnya, jadi langsung ulir ke bagian ruasnya. Nah, seperti ini. Penampakan ketebalan di sisi depannya seperti ini. Nanti kita ukurkan, Mas. Motif ruasnya seperti ini, karbon spiral glossy, Mas. Hampir sama seperti ruas di ESN, tapi secara kualitas lebih hitam yang di ESN, Mas. Nah, ini super quality high power Orca Banyuasin ukuran 450. Ini saya zoom lagi, kualitas ruasnya seperti ini. Nah, motif spiralnya seperti ini. Dari ruas pangkal sampai ruas ujung semua sama motifnya, tidak ada cat, tidak ada gradasi warna, tidak ada motif lain-lain, warnanya sama, simple, Mas. Saya sebenarnya suka yang model-model seperti ini, orang kakean corak-corak. Nih, Orca Banyuasin high carbon. Sekarang seperti yang saya janjikan tadi, saya akan ukurkan diameter dan ketebalannya, Mas. Diperhatikan, kita mulai dari ruas ujung. Ini ruas pertamanya ini padat, sudah rolling tip. Ini sudah bisa muter, tapi ujungnya ini kecil, Mas. Seperti ini. Kita akan ukurkan diameternya. Ini 00. Diameter di bagian belakangnya ini 1,7 mili. Di bagian ujungnya sini, ujung di bawah rolling tipnya ya, Mas, 0,5. Cilik banget, Mas. Orca Banyuasin. Panjangnya tadi sudah saya ukurkan ya. Untuk ruas keduanya, diameter di pangkalnya sini 4,2 mili. Ujungnya sini 2,5 mili. 4,2. Oh, 41 kok malah. 4,1, 4,2, Mas. Ini mungkin ada selisih goyangnya ini. Untuk ketebalannya di bagian pangkalnya ini 0,4, di ujungnya sini 0,4 sama. Jadi ketebalan antara depan dan sisi belakang sama ya, Mas, 0,4. Yang ruas ketiganya, diameter pangkalnya sini 6,4, diameter ujungnya 4,8. Ketebalan di ujungnya 0,4, ketebalan di bagian pangkalnya sini 0,5. Untuk ruas keempatnya, diameter ujungnya 6,9, diameter pangkalnya 8,4. Ketebalan di pangkalnya ini 0,5, ketebalan di depannya 0,3. Sekarang untuk ruas kelimanya, diameter di ujungnya sini, ujungnya 9,0, belakangnya 10,7, ketebalan ruas sisi belakangnya 0,5, ketebalan ruas di ujungnya sini 0,4. Ruas keenamnya, diameter di ujungnya 11,3, diameter pangkalnya 12,3, ketebalan di bagian pangkalnya 0,5, ketebalan di bagian ujungnya 0,4. Ruas ke-6-nya, 7-nya, diameter ujungnya 13,0, diameter pangkalnya 14,6. Ketebalan ruas belakangnya 0,6, ketebalan ruas di depannya 0,3. Kok tipis? 0,3, 0,4 ya, Mas. Untuk ruas ke-8-nya, diameter ujungnya sini 15,1, diameter pangkalnya 16,1. Ketebalan di pangkalnya
0,6 ya, 0,6. Ketebalan di bagian ujungnya 0,4. Lumayan cukup tebal. Secara keseluruhan tebalnya hampir sama antara 0,5 0,4 Mas. Kita coba cek di paling ujung sini 0,7 ya. Untuk diameter ujungnya ini 17,0. Oke. Saya rasa sudah terpenuhi janji saya untuk mengukurkan detail masing-masing ruas. Sekarang saya akan menunjukkan action dan lengkungannya Mas. Meskipun di review sebelumnya sudah, tapi mungkin untuk bisa membandingkan, kadang terjadi begini, sudah lama mereview Orka Banyuasin, terus setelah itu review-review TG lain. Nanti di lain kesempatan kadang kita sok lupa rasanya antara Banyuasin dengan Scorpio itu enak mana, antara apa sebenarnya Geisha dengan Experience atau DSN itu rasanya enak mana, itu kadang sering lupa, jadi perlu diulang-ulang. Oke, kita cek action dan lengkungannya Mas. Nah sekarang saya akan coba tes actionnya Mas, meskipun dulu sudah pernah. Saya akan coba lagi rasanya seperti apa, karena wis suwe itu kadang rasanya sok lali. Jadi nek suwe ra nyekel gitu rasanya lali. Orka Banyuasin ukuran 450. Wah. Secara action ini memang termasuk super hard juga setuju lah, saya setuju ya. Meskipun tidak super banget ya, tapi ya hardnya sudah dapat. Oke. Jadi lebih banyak geraknya dia di ujung, di tengah itu dia hanya ngikuti saja. Seperti ini actionnya. Oke. Kalau untuk rasa bebannya dia masih di tengah Mas. Jadi masih enak, yang kemarin sudah kita review yang Geisha. Itu masih enak, dan beban secara keseluruhan Geisha juga lebih ringan. Harganya lebih murah juga. Cuma dari sisi actionnya masih lebih kaku Banyuasin. Seperti ini actionnya. Saya lihatkan dari belakang. Nah, seperti ini actionnya. Kalau menurut saya ini sudah kaku Mas. Oke. Di harga 500 ribuan, pesaingnya di keluarga Orka sendiri ada Scorpio, terus Navara yang harga sedikit di atasnya. Terus ada juga Orka dominan. Sebenarnya ada seri lain juga Mahameru, tapi kurang familiar karena tidak banyak pemakai. Kalau dipakai untuk ngapung ini masih terasa lumayan berat untuk Banyuasin, karena dari sisi ketebalan ruasnya juga lumayan. Oke, sekarang kita akan coba angkat beban 252 gram. Oke, bebannya sudah saya pasang di 252 gram seperti ini Mas. Melengkungnya hanya di bagian ujung, sedikit melengkung di ruas bagian tengah saja. Masih bisa dikatakan kategori hard Mas. Lengkungannya seperti ini dari samping. Oke, kelihatan. Ini dari belakang seperti ini lengkungannya. Oke. Sekarang saya akan coba tambahkan di beban 152 gram. Jadi 154 gram ditambah 252. Berarti berapa Mas? Ya sekitar 400 graman ya. Matematikanya aku biyen SMP di sini loro. Kita coba tambahkan beban Mas. Nah ini saya akan tambahkan beban 154 gram ditambah 252 gram, berarti ya 400 graman lah ya, wis ngono wae, nggak bingung. Nah karena ini speknya masuk kategori super hard, jadi akan saya coba dua beban, 250 gram ditambah 155 gram. Ini masih aman Mas di 400 gram, setengah kilo. Jadi kalau ikan sekitar 7 jarian lah ya. Seperti ini 400 gram. Nah ini. Oke. Sudah lihat, ini bebannya 2 loh Mas. Kelihatan ya. Dan masih aman. Oke. Saya rasa itu cukup. Sekarang kita akan coba tes panjang reelnya. Apakah ada 450 atau kurang.
Orca Banyuasin 450 panjang reelnya, kita akan cek sampai ke sini, sampai di ujung tali pas 450 gram ini ya mas. Nah ini sampai ujung tali ya 449 lah. Oke, untuk Orca Banyuasin saya rasa cukup. Sudah kita ukurkan secara detail diameter ruasnya, ketebalan, bahkan panjangnya, motif ruasnya juga sudah saya lihatkan. Plus tadi kita sudah angkat beban karena super hard, kita coba di sekitar 400 gram, jadi 252 gram ditambah 154 gram ya, kurang lebih 400 gram lebih sedikit lah. Itu saja untuk reviewnya hari ini Orca Banyuasin. Kalau ada mungkin beberapa tekek yang sudah saya review tapi belum lengkap, nanti akan coba saya review ulang biar lebih lengkap, jadi melengkapi video sebelumnya. Oke, itu saja yang sudah nonton. Terima kasih, sehat selalu, lancar rezeki. Kalau yang ada yang mau produknya, bisa check out di link di bawah. Saya sudah sertakan linknya, tinggal klik beli. Oke, terima kasih.